Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, ikhwan dan akhwat, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini ya kita kembali bisa duduk sejenak dalam rangka thalabul ilmi, dalam rangka untuk mempelajari dan mendalami ilmu syar'i. Ya, di antaranya yang kita pelajari adalah yaitu bahasa Arab, yang mana kami kembali mengingatkan bahwasanya bahasa Arab itu adalah perkara yang sangat urgent, perkara yang sangat dibutuhkan oleh setiap muslim. Kenapa demikian? Karena dengan bahasa Arab ya seorang tersebut mampu dengan mudahnya mempelajari dan membaca Al-Quran. Dengan bahasa Arab pula seseorang mampu mempelajari dan memahami hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tak hanya sampai di situ, dengan bahasa Arab tentu akan memudahkannya untuk bisa langsung mempelajari ilmu agama dari para pakar dan ahli, ya, yaitu para ulama-ulama. Jadi kita tidak perlu sampai menunggu translator, menunggu ada yang menerjemahkan, ya. Karena kita sudah memiliki kemampuan bahasa Arab, kita bisa langsung mempelajarinya, ya, seperti sekarang. Ya, kita memilih waktu yang tepat, kemudian memilih pelajaran yang kita sukai. Ya, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mudahkan kita semua. Ya. Baiklah, akan kita lanjutkan pelajaran kita pada hari ini, yaitu kita akan masuk pada pelajaran yang ketiga, ya, yaitu pada Iqra, ya, Iqra wa uktub. Nah, kemudian yang pertama, ya, di sini kita diminta untuk membaca terlebih dahulu, kemudian kita terjemahkan bersama, ya. Al-awalu, yang pertama adalah min. Nah, min aina Fatimatu, ya, min aina Fatimatu, min, ya, dari manakah Fatimah? Hiya minal, ya, minal hindi. Nah, sebelumnya kan itu dibaca min. Kenapa tiba-tiba bisa berubah menjadi minal? Ya, karena ini ada sedikit faedah tambahan, ya. Karena harokat fathah ini muncul disebabkan bertemunya dua sukun. Mana saja dua sukun tersebut? Yang pertama adalah yang terdapat pada huruf min. Nah, ini satu. Yang kedua pada huruf lam. Nah, min, kemudian al, nah, hindi. Sehingga bertemulah dua sukun, min, al. Dan ini ma'asyiral muslimin di dalam bahasa Arab tidak diperbolehkan, ya, tidak diperbolehkan, sehingga huruf nun di sini kita ganti harokatnya menjadi fathah, minal, ya, minal hindi, seperti itu. Nah, minal hindi. Nah, kalau misalkan ada yang bertanya, kenapa harus fathah? Ya, harus fathah karena kita mengikuti kaidah dasarnya orang Arab, ya. Di antara mempelajari bahasa Arab itu ada syaratnya, ya. Ada syaratnya, nanti mungkin kita akan pelajari di pelajaran nahwu insyaallah. Di sana ada yang namanya al-kalam, ya. Mohon maaf. Ada yang namanya al-kalam. Ya, apa itu al-kalam? Al-kalam definisinya adalah huwa
Al-kalam huwa al-lafzu. Ya, al-kalam huwa al-lafzu. Kemudian al-murakkabu. Kemudian al-mufidu bil wad'i. Ya, ini dia. Di dalam bahasa Arab, kalam itu terdiri dari yang pertama al-lafzu, berupa lafaz. Kemudian murakkab. Murakkab itu tersusun dari dua kata atau lebih. Kemudian al-mufidu, memberikan informasi yang jelas. Kemudian bil wad'i, ini dia yang menjadi pembahasan kita, harus mengikuti kaidah dasarnya orang Arab. Dan ini dia poin kita. Nah, ini dia poin yang akan kita pelajari. Kita hanya di sini mengikuti. Ya, kita hanya mengikuti bahwasanya yang harokat yang terletak di atas huruf nun adalah fathah, menjadi minal hindi. Dan nanti ya akan lebih jelasnya akan kita pelajari di pembahasan nahwu insyaallah taala. Kemudian kita beranjak ke nomor 2, adalah yang kedua adalah kharajal mudarrisu. Kharajal mudarrisu minal fasli wa dhahaba ilal mudiri. Ya, mudarris kalau berdasarkan kaidah bahasa Indonesia, ya tentu kita mengedepankan subjek ya. Nah, yang melakukan aktivitas. Kemudian baru predikat, yaitu kata kerjanya dan seterusnya. Berarti di sini kita terjemahkan dari al-mudarris terlebih dahulu. Kharajal mudarrisu. Ya, guru itu telah keluar, ya. Kharajal mudarrisu minal fasli, dari kelas itu, wa dhahaba, dan dia telah pergi. Nah, kalau tadi kita perhatikan di dalam terjemahan ada tambahan kata dia ya, ada tambahan kata dia. Kenapa ada dia? Nah, nanti akan kita pelajari di ilmu shorof. Kenapa harus ada kata dia? Wadhahaba ilal mudiri, dan dia telah pergi ke kepala sekolah. Nah, seperti itu. Kemudian nomor 3, zahabat tajiru ilad dukani. Ya, zahabat tajiru ilad dukani. Pedagang itu, ya, kita dahulukan subjek. Zahaba, telah pergi ke toko itu. Ya, ke toko itu. Kemudian nomor 4, kharaja hamidun. Ya, hamidun. Kharaja hamidun minal ghurfati wa dhahaba ilal hammami. Ya, Hamid, perhatikan, Hamid bukan Hamid, tapi Hamid. Hamid telah keluar dari kamar itu dan pergi menuju hammam, menuju kamar mandi. Ya. Kemudian nomor 5. Man kharaja minal fasli. Siapakah yang telah keluar dari kelas itu? Ya, sekali lagi kita ingatkan, minal, ya, dia berharokat fathah agar kedua sukun tidak saling bertemu. Ya, jadi kalau misalkan ditanyakan kenapa harus diberi harokat, kenapa sebabnya liltiqo'is sakinaini. Ya, karena bertemunya dua sukun. Kemudian, ya, kita tulis di sini ada karena ada dua sukun. Nah, di sini tidak diperbolehkan. Kemudian nomor 6, kharajat talibu minal madrasati. Ya, minal madrasati wa dhahaba ila suqi. Ya, tetap kita menggunakan kaidah dasar bahasa Indonesia, subjek, nah, kemudian predikat. Nah, murid itu telah keluar dari
ya, dari sekolah itu dan pergi menuju atau ke pasar itu. Ya, mudah insya Allah. Minas suki. Kemudian nomor 7. Ya, hati-hati di sini ada nama perempuan. Kalau nama perempuan yang telah kita pelajari adalah tidak boleh ditanwin. Khadijatu. Ya, Khadijatu minas ini. Ya. Wa Khalidun. Ya, wa Khalidun minal Yabani. Nah, Khadijah berasal dari Cina dan Khalid dari Jepang. Nah, selesai kita dari latihan yang ketiga dan kita beranjak ke latihan yang berikutnya. Ya. Yang keempat. Ya, yang keempat perintahnya adalah do'. Ya, letakkanlah fil faroghi. Ya, pada tempat kosong fima yali berikut ini. Apa yang diletakkan? Harfa jarrin. Ya, kita harus meletakkan huruf jar di tempat kosong berikut ini. Ya, huruf jar yang munasiban, yang sesuai. Nah, yang sesuai di sini kita diberikan 4 huruf. Yang pertama min, kemudian ila, kemudian fi, kemudian ala. Ya, yang min sebagaimana yang telah kita pelajari artinya dari, kemudian ila ke, kemudian fi itu di, kemudian ala itu di atas. Namun penerjemahan ini ma'asyiral muslimin, ikhwan dan akhwat, tidak kaku. Ya, tinggal kita sesuaikan dengan konteks ceritanya. Yang pertama, Alkitabu, yang sesuai adalah min, ila, fi atau ala. Yang sesuai adalah Alkitabu, ya, ala. Alkitabu alal maktabi. Ya. Mohon maaf. Alkitabu alal maktabi. Mana yang sesuai? Alkitabu alal maktabi. Kemudian nomor 2 sebelahnya. Nah, at-talibu titik-titik al-fasli. Ya, karena pasti nanti diletakkan dengan huruf jar. Kita sudah tahu harokatnya ya. Begitu juga dengan al-maktabi. At-talibu yang sesuai adalah min, ila, fi, ala. Ya, al-talibu fi. Ya, fil fasli. Kemudian nomor 3, zahaba hamidun. Ya, mana yang tepat? Min, ila, fi atau ala? Zahaba hamidun ila, ya, ilal jami'ati. Ya, Hamid telah pergi ke kampus atau ke universitas. Nomor 4 sebelahnya kharajal mudiru titik-titik al madrasati. Ya. Yang tepat min, ila, fi, ala. Ya, kharajal mudiru minal. Ya, minal madrasati. Ya, kepala sekolah itu telah keluar dari sekolah. Kemudian nomor 5. Nah, nomor 5 ini lumayan panjang ya. Nah, kita diminta untuk mengisi 2 huruf jar di sini. Nah, dzahaba Muhammadun titik-titik as-sini, ya, karena kita sudah tahu pasti ini huruf jar ya. Titik-titik al-yabani. Nah, yang sesuai mana? Min, ila, fi, ala. Nah, yang sesuai adalah dzahaba Muhammadun minas sini. Nah, ila al-yabani. Yang Muhammad subjek, kemudian predikat, zahaba telah pergi dari Cina menuju atau ke Jepang. Seperti itu. Ya, selesai kita dari latihan yang keempat, dan di sini kita mendapatkan kosakata yang baru, al-kalimatul jadidah, kata-kata yang baru. Di sini kita ada al-madarasatu. Ya, hati-hati ya. Ini mumpung masih ada harokatnya ini. Ya, masih ada harokatnya, kita bisa dengan mudah membacanya ya, al-madarasatu. Bisa juga dia
al-mudarrisah, ya tergantung nanti dengan jalannya cerita dan seterusnya. Nah, ini kita alhamdulillah diberikan kesempatan ya untuk melihat harokatnya. Mungkin ke depannya sudah tidak ada harokat lagi, jadi memang harus kita hafalkan baik-baik. Kemudian di bawahnya ada al-matbahu, ya al-matbahu dapur. Kemudian al-yabanu, al-yabanu Jepang, ya al-mudiru kepala sekolah. Kemudian ada al-faslu, kemudian ada al-faslu kelas. Ada al-ghurfatu, ya kamar mandi. Kemudian ada sinu Cina. Kemudian ada zahaba telah pergi. Iya, telah pergi karena ini menunjukkan kata kerja lampau. Nah, telah terjadi. Kemudian yang berikutnya ada al-hammamu. Al-hammamu, perhatikannya ada tasdid. Al-hammamu. Dan ada halif setelah huruf mim, jadi dibaca panjang. Al-hammamu. Ya, hammam kamar mandi. Kemudian di bawahnya ada al-jami'atu. Al-jami'atu, ya kampus atau universitas. Kemudian al-hindu. Al-hindu India. Kharaja telah keluar, ya. Tuh saat ini mungkin kita lebih mudah ya, kharaja keluar begitu saja. Kemudian zahaba pergi. Nah, tidak mengapa kalau kita ingin menerjemahkan demikian, tidak perlu sekaku itu. Namun sekali lagi kami ingatkan, karena kita masih berada di awal dan perlu pembiasaan, jadi penting sekiranya untuk kita menambahkan kata telah. Nah, penting untuk kita menambahkan kata telah. Kharaja telah keluar, zahaba telah pergi. Nah, hanya untuk saat ini saja, hanya untuk di masa-masa permulaan. Nanti kalau sudah terbiasa, ya nanti kita sudah tidak perlu lagi telah, ya, dan seterusnya. Kemudian al-mirhadu. Al-mirhadu panjang pada huruf H, al-mirhadu toilet. Kemudian as-suqu, ya as-suqu pasar. Kemudian al-filibinu, ini kosakata negara baru. Al-filibinu berarti Filipina. Kemudian ada lagi di setelahnya kita diberikan dengan huruf-huruf jar. Yang pertama ada fi, kemudian ada ala, kemudian ada min, ya, kemudian ada ila. Nah, ini baru sekelumit huruf jar yang diajarkan oleh penulis di dalam buku ini, buku Durusul Lughah Al-Arabiyah li ghairi natiqina biha. Sebenarnya masih banyak huruf-huruf jar yang lain, namun ya karena kita masih pemula tidak perlu terburu-buru. Ya tidak perlu terburu-buru, sedikit demi sedikit. Yang penting kita tahu. Yang pertama bahwasanya fi itu bermakna di. Kemudian ala itu di atas. Min itu dari. Kemudian ila itu ke. Dan yang perlu kita ingat bersama ma'asyiral muslimin, ya, bahwasanya isim yang terletak setelah huruf-huruf ini, ya, kami mengingatkan kembali, itu harus di kasroh, ya, harus di kasroh. Nah, seperti itu. Kemudian fi, misalkan fil fasli, kemudian ala alal maktabi, kemudian min, ya minas sini, kemudian ila ilal madrasati, dan seterusnya harus di kasroh. Inilah sedikit huruf-huruf jar yang kita pelajari pada kesempatan hari ini. Dan kepada para ikhwan, demikian pula akhwat sekalian yang memiliki pertanyaan terkait materi yang sudah kita pelajari, monggo nanti bisa ditanyakan di grup masing-masing. Demikianlah ma'asyiral muslimin yang bisa kita pelajari bersama dengan pada kesempatan hari ini. Semoga yang sedikit ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keteguhan, agar kita diberikan keistiqomahan, sehingga apa yang kita pelajari ini ya bisa bernilai ibadah. Itu yang utama. Yang utama adalah bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya kita pun bisa mengajarkannya kepada saudara-saudara kita, bisa kita ajarkan kepada anak-anak kita, dan seterusnya. Yang intinya ma'asyiral muslimin, kita mempelajari bahasa Arab ini adalah untuk mempelajari dan mendalami agama kita. Demikianlah, kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.